Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan informasi, motivasi, pencerahan tutorial untuk kalian mendapatkan kesuksesan yang berkah. Teman-teman sekalian, aku mau memberikan masukan lagi, testimoni lagi ya, yang pasti dari hasil mereka yang sudah mengundang rezeki, yang sudah bukan lagi mengejar rezeki, sudah bukan lagi mencari rezeki ya. Mereka itu bukan flexing, teman-teman sekalian. Jadi begini, kita itu kalau melihat sesuatu atau menonton sesuatu itu kan harus yang positif. Pikiran kita juga harus positif. Jadi kalau kita melihat orang sukses, ya kita rayakanlah kesuksesan mereka, ya kita syukuri kesuksesan mereka, kita syukuri seperti kita mensyukuri kesuksesan kita. Tuh. Tetapi kan kita nggak sukses, gimana kita mensyukuri orang lain? Bukan begitu. Kalau kita mensyukuri, yaitu seperti yang pernah saya utarakan di video-video saya yang dulu, ya. Kalian bisa scroll, tapi saya lupa judulnya yang apa, itu saya lupa. Kalau kita mensyukuri sesuatu, walaupun itu sesuatu yang ada di luar kita, itu akan kembali kepada kita, gitu loh. Karena rasa syukur itu kan munculnya dari diri kita. Jadi apa yang muncul dari diri kita itu akan kembali ke kita, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita mensyukuri kesuksesan orang lain, ya kita itu seperti merayakan kesuksesan kita juga, gitu loh, ya. Teman-teman sekalian, aku ingin memberikan pandangan kepada kalian, ya, mengundang rezeki sekarang itu tidak sulit, ya, tetapi memang membutuhkan effort, bukan tidak membutuhkan effort, ya. Jadi kalau kalian ditawarin sesuatu kayak penawaran-penawaran seperti penawaran-penawaran begitu mudah melakukan sesuatu, itu kalian harus tanda tanya, ya. Kenapa harus tanda tanya? Karena kalau kita pun mau melakukan sesuatu dengan mudah, itu pun ada effortnya, itu pun ada caranya. Jadi nggak semuanya itu mudah. Tetapi kalau kita jalankan dan kita sudah mengerti selanya, kita sudah mengerti aturan mainnya, itu pasti akan mudah. Jadi semua itu berdasarkan atas pengalaman, semua itu berdasarkan atas sesuatu yang kita alami, gitu loh, yang sesuatu yang kita jalani, teman-teman. Jadi tidak ada yang serba mudah. Itu ada sih ada, ya, tetapi tetap ada effort, itu aja, tetap ada usaha, tetap kita harus melakukan sesuatu tindakan. Seperti testimoni yang aku utarakan di video ini adalah dia itu effortnya adalah membuat konten, ya, dia membuat konten di suatu aplikasi, ya. Terserah kalian mau aplikasi apa saja, tapi effort kalian itu harus ada. Yaitu kalau misalnya kalian di media online, itu kalian itu harus effort kalian adalah membuat konten, ya. Beliau ini, ibu-ibu ini, dia pertama cuman mendapatkan dari hasil jualannya, ya. Dia jualan menjadi seorang affiliate. Pertama itu cuman berapa perak lah, berapa rupiah. Setelah itu naik, setelah itu jadi jutaan, ya. Jadi dia itu sebagai ibu-ibu rumah tangga yang sudah berumur juga, kalian juga sudah bisa lihat nih, orangnya sudah berumur, tetapi dia masih berkarya. Dengan apa? Dengan berjualan. Nah, ini adalah mengundang rezeki, teman-teman sekalian. Dia tidak mengejar rezeki, dia tidak mencari rezeki, karena dia membuat konten itu apa adanya. Dia membuat konten dengan kemampuan dia tidak ngutang-ngutang untuk membuat konten, dia tidak asal-asal flexing, pamer-pamer kekayaan, sedangkan dia itu sebenarnya belum kaya, ya, atau mungkin dia itu pas-pasan, tetapi dia melakukan apa yang dia punya, gitu loh. Dia melakukan
sesuatu yang dia bisa, sesuatu yang dia mampu, dan dia mengusahakan supaya dia bisa berjualan barang orang lain, ya, menawarkan barang orang lain di aplikasi tersebut. Nah, teman-teman sekalian, kalian bisa lihat dia ini salah satu orang yang mengundang rezeki, ya. Bukan mengejar rezeki, bukan mencari rezeki. Kenapa kok bisa dia itu adalah orang yang mengundang rezeki? Karena dia melakukan effort itu dari dalam dirinya dia tawarkan, dia keluarkan dalam bentuk sesuatu produk, ya, yaitu produk video, ya, dia membuat video dan dilihat oleh orang banyak sehingga orang banyak itu tertarik sehingga mengundang untuk melihat kontennya dia, ya kan? Berarti dia itu mengundang rezeki. Dengan apa? Dia harus memberikan sesuatu dari dalam dirinya dia, yaitu apa? Dia berjualan. Dia berjualan barang yang biasa-biasa sampai yang luar biasa sepertinya, ya. Kalian bisa lihat kontennya sendiri, tetapi dia itu sudah berpenghasilan. Nah, di sini testimoninya adalah dari mengundang rezeki adalah dia seseorang ibu-ibu yang sudah berumur, yang istilahnya kalau melamar pekerjaan juga tidak akan diterima, ya, karena sudah berumur. Ya, dia berhasil bisa menghasilkan uang lebih dari orang anak-anak muda yang berpenghasilan UMR, ya. Kalian dengar ini, mereka ibu-ibu ini sudah 2 digit dapatnya, ya. Sekitar dia ngomong 33, berarti 33 juta, berarti sudah puluhan juta, ya, dari hasil jualan dia menjualkan barang orang lain, ya. Dia mengundang rezeki dengan cara dia membuat konten dari kreativitasnya untuk agar orang itu tertarik melihat dan membeli barang yang dia tawarkan. Dia tidak punya pabrik, dia tidak punya gudang barang, dia hanya punya kreativitas, dia hanya punya keinginan yang kuat, ya, untuk dia berkarya sehingga dia bisa menghasilkan sesuatu, ya, untuk ditawarkan. Dan ditawarkannya lewat mana? Lewat media sosial. Nah, teman-teman sekalian, kalau zaman dulu itu sangat mudah itu sangat sulit untuk kita menawarkan barang, ya. Kita harus pergi berjalan, kemungkinan menuju pasar, ya. Kita harus mencari jalan supaya kita menemukan masyarakat, ya, orang yang kita tawarkan, itu sangat susah. Tetapi sekarang kalian hanya membuat konten saja dengan kemampuan kalian, dengan kreativitas kalian, dan kalian optimasi di aplikasi tersebut. Optimasi itu seperti apa? Kalian bisa beriklan, ya. Kalian bisa beriklan, kalian bisa sebarkan ke teman-teman kalian. Itu salah satu kreativitas. Kalau kamu nggak punya uang, kalau kalian nggak punya uang untuk optimasi dengan iklan, kalian bisa optimasi secara offline, ya. Kalian bisa woro-woro atau kalian bisa sharing-sharingkan video kalian itu lewat aplikasi-aplikasi lain yang berbentuk chatting itu bisa. Tetapi kalian harus melakukan yang namanya hal kreativitas, hal yang memicu kreativitas kalian. Kalian harus mengeluarkan ide-ide baru yang bisa membuat apa yang kalian tawarkan itu nyampe ke masyarakat, ya. Sekarang siapa yang tidak pegang handphone? Di mana-mana orang itu pasti pegang handphone, teman-teman sekalian, ya. Jadi gimana caranya produk kalian itu bisa masuk di page-nya mereka? Itu ada cara-caranya, kalian bisa belajar. Kalian bisa scroll, kalian bisa lewat Google. Sekarang juga ada AI. Banyak sekali teman-teman sekalian. Banyak sekali hal yang bisa kalian lakukan hanya dengan menggunakan handphone saja. Hanya dengan melewati media sosial. Karena media sosial ini sekarang itu sangat efisien. Jadi kalian tidak perlu mengeluarkan yang namanya bahan bakar, biaya lebih untuk transportasi, tetapi biaya lebih itu bisa kalian gunakan untuk iklan, untuk mengoptimasi dengan membayar sebentuk uang yang ditawarkan dari aplikasi
yang menawarkan supaya video kalian berkembang ya, supaya video kalian tuh bisa dilihat banyak orang. Ya itu teman-teman sekalian. Jadi kalian bisa lihat ya testimoni ibu ini. Ibu ini yang tadinya pendapatannya itu hanya receh ya, hanya receh ya. Hari ke-1, hari kedua, hari ketiga sampai beberapa, saya rasa nggak sampai beberapa bulan sepertinya ya, dia sudah bisa mendapatkan penghasilan 2 digit ya, 2 digit dengan angka depannya 3 ya, berarti kan puluhan juta, itu sudah puluhan juta ya. Orang fresh graduate aja ngelamar belum tentu bisa dapat segitu. Ibu-ibu ini nggak tahu kesambet apa ya, tiba-tiba kok dia bisa yang namanya buka-buka medsos, kotak-kotik, kutak-kotik. Dia belajar dari orang-orang yang mengajarkan bagaimana menjadi affiliate ya. Dia mungkin juga modal beli buku, belajar bagaimana jadi affiliate yang bagus, ya itu mungkin yang dia lakukan, dan itu kan effort ya teman-teman sekalian. Itulah effort yang dilakukan dia, yang dilakukan ibu itu untuk dia bisa mendapatkan customer. Dia bisa mengundang orang untuk melihat konten mereka, konten dia, dan dia bisa mengundang orang untuk beli barang yang dia tawarkan. Jadi teman-teman sekalian, ini yang mau aku berikan testimoni dari seorang ibu-ibu yang sudah berumur, yang ya sekiranya dia untuk bekerja itu sudah tidak bisa menghasilkan materi, tetapi dia mau belajar, dia mau mengusahakan untuk belajar lewat media sosial dan membuka dirinya untuk ilmu-ilmu yang baru, sehingga dia bisa mengikuti perkembangan zaman, dia bisa menapak lebih maju dan mendapatkan penghasilan yang bisa mencukupi keadaannya kemungkinan ya, dan itu sangat besar loh itu ya, sangat besar itu, lumayan itu 2 digit dari angka 33 berapa itu sekian ya. Nah teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan ya, dan kalian setelah menonton video ini mendapatkan energi positif dari ibu-ibu tersebut ya, yang berhasil dan sukses menjalankan afiliasi dengan dia berkreativitas hanya menggunakan media sosial, hanya dengan menggunakan handphone yang dia lakukan itu sehari-hari ya teman-teman sekalian. Jadi kalian bisa tertular, kalian mungkin bisa meniru, atau kalian bisa menjadi lebih baik dan mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari ibu-ibu tersebut ya. Ya teman-teman sekalian, untuk kesempatan kali ini sampai sekian dulu. Nanti kita lanjut di kesempatan berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.